Banyak cara untuk lolos dari jeratan hukum. Salah satunya, perkara yang mestinya menjadi ranah pengadilan negeri digiring untuk dilaksanakan di pengadilan agama. Itulah akal-akalan Yusuf Mansur yang membuat pencari keadilan diajak berjalan yang berliku dan melelahkan. Perlu nafas panjang berhadapan dengan Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, bulan ke bulan, perkara-perkara yang diakibatkan oleh perilaku Yusuf Mansur terus bergulir ke pengadilan. Nah, disinilah titik lemah dari Yusuf Mansur. Dia sangat ketakutan ketika nantinya melalui pengadilan dia dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, dengan berbagai cara, dengan berbagai dalil, dengan berbagai apapun dia lakukan agar tidak jadi disalahkan oleh pengadilan. Nah, kita lihat misalnya perkara Zaini Mustafa dengan Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkaranya adalah investasi batubara yang terjadi pada tahun 2009. Dalam perkara itu, Yusuf Mansur dinyatakan oleh Pengadilan Negeri bahwa Yusuf Mansur CS dan teman-temannya itu Wan Prestasi dinyatakan bersalah dan harus mengganti rugi sebesar 1,2 miliar rupiah kepada Zaini Mustafa. Tapi apa yang dilakukan Yusuf Mansur di pengadilan tinggi dan di kasasi, dia mendalilkan bahwa yang berhak melakukan pengadilan ini adalah pengadilan agama. Di tingkat setelah kasasi, yakni PK, peninjauan kembali pun, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara Zaini Mustafa dengan Yusuf Mansur itu hendaknya dilakukan di pengadilan agama. Maka diulanglah oleh Zaini Mustafa. Dia mengikuti alur ini. Hari-hari ini dia berhadapan dengan Yusuf Mansur di Pengadilan Agama Islam Jakarta Selatan. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah ketidaksiapan mental Yusuf Mansur ketika dia dinyatakan bersalah. Oleh sebab itu, dengan upaya yang luar biasa, dia selalu menghindar dan mengerahkan semua sumber dayanya untuk mencegah terjadinya vonis bersalah atas dirinya. Yusuf Mansur selalu mendalilkan bahwa apa yang selama ini dilakukan mengikuti alur syariah, berdasarkan syariah. Padahal ini semua adalah kamuflase. Syariah itu hanya jualan manis di mulut, tetapi sungguh menyakitkan di belakang. Tidak ada syariah-syariahnya. Tetapi begitu ke pengadilan, dia mendalilkan bahwa ini adalah syariah. Mau bukti? Jika memang PT-nya itu bersyariah, maka mestinya ada pengawas syariahnya. Lalu ada hitung-hitungan syariahnya. Dan semua itu tidak ada, tidak terjadi. Tetapi begitu ada masalah, maka dia membawa ini ke pengadilan agama. Dasarnya adalah karena ini berbasis umat Islam dan bersyariah. Semuanya itu ndobos, semuanya itu omong kosong, semuanya itu adalah jualan untuk mendapatkan dunia, lagi-lagi dunia. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur di berbagai
tingkat pengadilan, baik itu di Tangerang, di Bogor, di Jakarta Selatan, di Cibinong, semuanya diarahkan ke pengadilan agama. Padahal ada komitmen-komitmen tertentu di mana ada pilihan. Yang pertama. Yang kedua adalah ada kejelasan pilihan. Kejelasan pilihan itu artinya jika di awal secara tertulis ini kalau ada sengketa maka akan dilakukan di pengadilan negeri atau di pengadilan agama. Kalau itu masalahnya clear, tetapi masalah yang banyak terjadi itu adalah yang abu-abu, dan disinilah Yusuf Mansur masuk dan biasanya dia lolos di tingkat pengadilan tinggi, kasasi, bahkan di tingkat yang lebih tinggi lagi, peninjauan kembali. Nah, inilah akal-akalan dari Yusuf Mansur agar dia tidak terjerat hukum, dan itu selalu di olor-olor ya, molor-molor, dia kemana-mana dan akhirnya orang pun jenuh melihatnya. Dan ini adalah perilaku yang mesti kita kritisi karena secara keadilan ini tidak adil, secara syariah ini juga tidak syar'i. Karena itu kepada Yusuf Mansur, cobalah Anda renungkan, apakah yang Anda lakukan selama ini benar dengan investasi-investasi itu? Apakah justru malah membebani umat, bahkan merugikan umat? Faktanya adalah Anda telah membebani dan merugikan umat, dan itu ada fakta di lapangan. Ini bukan ghibah, ini bukan sangka, apalagi prasangka. Nah, saudara, bagaimana pendapat Anda? Silakan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.